Wilayah utara dataran Arabia, sebuah wilayah yang dikenal luas sebagai lingkungan yang begitu tandus, gersang, padang pasir, yang susah dalam mendukung peradaban manusia untuk singgah dan menetap di sana. Meskipun dikenal dengan berbagai rintangan dan halangan bentangan alamnya, wilayah ini dikenal berperan sangat penting dalam konteks perdagangan rempah dan juga sutra yang membentang dari timur hingga ke barat. Wilayah tersebut dikenal luas sebagai Nabatea. Penyebutan pertama tentang Nabatea pertama kali disebutkan dalam teks-teks kuno yang ditulis oleh sejarawan Yunani dan Romawi. Salah satu catatan tertua muncul dalam tulisan Diodorus Siculus, seorang sejarawan Yunani yang hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi. Dalam karyanya yaitu Bibliotheca Historica menyebut bahwa Nabatean adalah sebuah suku Arab yang hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Petra yang terletak di negara Yordania dan barat laut Arab Saudi. Diodorus mengisahkan bahwa mereka adalah masyarakat yang nomaden, ahli dalam perdagangan dan bertahan hidup di gurun dan sanggup membangun kerajaan yang cukup berpengaruh di kawasan tersebut. Lantas, kita pun bertanya-tanya, dari mana asal-usul suku Nabatean? Bagaimana bisa suku yang hidup di wilayah yang penuh tantangan alam ini sanggup menguasai jalur perdagangan di wilayah tersebut, berkembang menjadi sebuah kerajaan, dan pada akhirnya menjadi provinsi Romawi? Nabatean adalah sebuah wilayah yang terletak di negara Yordania yang terletak di semenanjung Sinai dan berbatasan langsung dengan Palestina di wilayah selatan. Bangsa ini juga masih merupakan salah satu suku asli tanah Arab. Meskipun bukti-bukti tempat bersejarah seperti Petra menjadi bukti keberadaan bangsa ini, namun dokumen berupa manuskrip serta peninggalan artefak bangsa ini tak pernah benar-benar ditemukan. Namun, bukti-bukti bangsa Nabatea justru bisa ditemukan dari catatan-catatan sejarah yang disimpan oleh Yunani maupun Romawi. Bangsa Nabatea sendiri awalnya adalah suku nomaden yang hidup di gurun pasir. Mereka kemungkinan besar berasal dari salah satu suku Semit yang mendiami wilayah padang pasir di sekitar semenanjung Arab. Mereka pertama kali muncul dalam sejarah sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, meskipun asal-usul tepat mereka masih diperdebatkan oleh para ahli. Namun, besar kemungkinan mereka berasal dari wilayah yang lebih selatan, dekat dengan Arab Selatan atau Yaman, atau mereka adalah bagian dari migrasi besar-besaran suku Semit yang terjadi di seluruh jazirah Arab. Pada tahap awal, Nabatean hidup sebagai suku-suku nomaden yang berkeliling di wilayah padang pasir antara Teluk Akaba dan utara semenanjung Arab. Gaya hidup nomaden ini didasarkan pada pengembalaan dan perdagangan dalam skala kecil, dan mereka dikenal mahir bertahan hidup di daerah gurun yang tandus. Suku Nabatean mengembangkan keterampilan yang sangat baik dalam mencari dan mengelola sumber daya air yang langka, sebuah kemampuan yang kelak menjadi kunci keberhasilan mereka di wilayah yang kering dan tidak ramah ini. Pada sekitar pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi, Nabatean mulai terlibat lebih intens dalam perdagangan jarak jauh yang melintasi jazirah Arab. Mereka pun berpartisipasi dalam perdagangan barang-barang mewah seperti rempah-rempah, kemenyan, dan juga mur atau mir yang sangat dicari oleh Mesir, Persia, dan dunia Yunani kala tersebut. Rute perdagangan mereka membentang dari Arab Selatan atau sekarang Yaman hingga ke Laut Tengah, membawa barang-barang dari India dan Afrika ke pasar-pasar Eropa dan Asia Barat. Mereka menunjukkan kecakapan luar biasa dalam memanfaatkan posisi geografis mereka sendiri untuk mengontrol rute perdagangan yang melintasi gurun dan mulai mendirikan pos-pos perhentian di sepanjang rute ini untuk melayani karavan dan juga perdagangan. Mereka juga memungut pajak dari para pedagang yang melintasi wilayah mereka yang memberikan mereka keuntungan finansial yang sangat besar. Keterlibatan Nabatean dalam perdagangan regional ini menciptakan sebuah peluang bagi mereka untuk berhubungan dengan berbagai peradaban besar, termasuk Mesir, Babilonia, dan Kekaisaran Persia. Perlahan tapi pasti, Nabatean yang masih hidup dalam komunitas-komunitas nomaden yang berpindah-pindah dan lambat laun mulai mengadopsi beberapa elemen budaya yang mereka jumpai dalam perjalanan perdagangan mereka. Pada sekitar abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi, Nabatea mulai mengalami transformasi besar dalam gaya hidup mereka. Dari komunitas nomaden yang terus bergerak, mereka perlahan-lahan mulai mendirikan pemukiman permanen di sekitar oasis dan tempat-tempat strategis di sepanjang rute perdagangan. Faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah kebutuhan mereka untuk mengontrol sumber daya air dan memastikan keamanan rute perdagangan yang mereka kuasai. Pemukiman-pemukiman permanen pertama Nabatea kemungkinan besar mulai muncul di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yordania Selatan, dekat dengan kota Petra. Pemukiman ini awalnya berfungsi sebagai pusat perhentian bagi karavan perdagangan dan juga sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang diperdagangkan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemukiman ini tumbuh menjadi kota-kota kecil yang jauh lebih terorganisir dan masyarakat Nabatea mulai mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi yang jauh lebih kompleks. Selama masa periode tersebut, Nabatea mulai memanfaatkan teknologi dan arsitektur dari peradaban tetangga mereka.
dan mereka mulai belajar untuk membangun sistem pengairan yang canggih. Hal ini termasuk pembangunan waduk, kanal, dan saluran air bawah tanah untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan. Dan hal ini pun bisa kita saksikan dari banyaknya saluran air di kota tua Petra. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk mendirikan pemukiman di daerah-daerah gurun yang sebelumnya tidak dapat dihuni, serta mendukung pertanian di daerah tersebut yang terbatas akan sumber daya airnya. Selain itu, Nabatean mulai membangun struktur bangunan dari batu yang sebagian besar dipengaruhi oleh arsitektur Helenistik dan Timur Dekat yang mereka pelajari melalui kontak perdagangan mereka dengan Yunani dan juga Persia. Pengaruh ini pun juga terlihat dalam gaya seni dan budaya mereka, termasuk dalam pemujaan dewi-dewi lokal yang dipadukan dengan elemen kepercayaan dari peradaban lainnya. Pada sekitar akhir abad keempat sebelum Masehi, Nabatea mulai muncul sebagai kekuatan regional yang lebih besar dan bertransformasi dari kehidupan nomaden menjadi masyarakat yang jauh lebih terorganisir dan memberi mereka keunggulan strategis di wilayah tersebut. Mereka pun pada akhirnya menguasai beberapa rute perdagangan utama yang melintasi Jazirah Arab, dan pada akhirnya mengembangkan kota Petra menjadi pusat ekonomi dan juga politik di sana. Sementara banyak kerajaan di sekitar mereka seperti Mesir dan Babilonia mengalami fluktuasi politik dan invasi oleh kekuatan asing seperti Persia dan juga Yunani, Nabatea berhasil mempertahankan otonomi mereka sendiri. Mereka sanggup menunjukkan kemampuan diplomatik yang baik dalam berurusan dengan kekuatan-kekuatan besar dan seringkali bertindak sebagai perantara antara peradaban timur dan juga peradaban barat dalam perdagangan barang-barang mewah. Seiring berjalannya waktu, Nabatean pun akhirnya memperkuat posisi mereka sendiri di wilayah tersebut melalui aliansi perdagangan dan perjanjian damai dengan negara-negara tetangganya. Pada sekitar akhir abad keempat sebelum Masehi, peradaban Nabatea telah berkembang pesat dari suku nomaden menjadi kekuatan perdagangan yang menguasai bagian besar dari rute perdagangan Timur Tengah, dan mereka terus mengembangkan kota-kota mereka terutama di Petra, yang nantinya akan menjadi pusat utama peradaban Nabatea. Bangsa ini sendiri mulai menarik perhatian kekuatan besar di kawasan tersebut, termasuk dinasti Ptolemeus di Mesir dan Seleucus di Asia. Nabatean tidak hanya berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka, tetapi juga memperkuat pengaruh mereka di antara berbagai suku dan masyarakat di kawasan tersebut. Dan hal ini pun menandai awal dari zaman kejayaan mereka yang akan berlangsung selama beberapa abad mendatang, di mana mereka akan semakin makmur dan membangun salah satu kota paling terkenal dalam sejarah dunia kuno, yaitu Petra, yang terletak di lembah Wadi Musa di Yordania modern dan menjadi pusat utama Nabatea. Kota ini memiliki posisi yang sangat strategis, terlindung oleh pegunungan yang dikelilingi oleh jalan masuk yang sempit yang memberikan perlindungan alami dari berbagai musuhnya. Petra mulai berkembang sebagai kota perdagangan utama di mana Nabatean tidak hanya memperdagangkan barang-barang dari timur saja, tetapi juga mulai memproduksi dan mengekspor produk-produk lokal mereka sendiri. Petra menjadi pusat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Nabatea selama abad ketiga sebelum Masehi. Kota ini mulai menarik perdagangan dan pengunjung dari berbagai wilayah termasuk Yunani, Mesir, dan Kekaisaran Romawi yang semakin memperkuat posisi Nabatea dalam perdagangan internasional. Bangsa Arab Nabatea tidak muncul sebagai kekuatan politik secara tiba-tiba. Kebangkitan mereka sebagai sebuah kekaisaran justru melalui dua fase utama, yaitu pada fase pertama yaitu konsolidasi kekuatan dan penguasaan jalur perdagangan yang terjadi sekitar abad keempat sebelum Masehi hingga abad kedua sebelum Masehi, dan fase kedua di mana ekspansi teritorial dan pengembangan peradaban terjadi dari abad kedua sebelum Masehi hingga awal abad ke-1 sebelum Masehi. Pada fase pertama, terjadi transisi strata sosial di mana bangsa Nabatea mulai meninggalkan gaya hidup berpindah-pindah atau nomaden dan pada akhirnya menetap di suatu wilayah. Masa transisi dari kehidupan nomaden ke masyarakat yang lebih menetap mulai terjadi pada abad keempat sebelum Masehi, ketika Nabatea mulai menguasai jalur perdagangan kemenyan dan rempah-rempah yang sangat penting antara Arab Selatan dan dunia Mediterania. Rute perdagangan yang dikenal sebagai Incense Route ini melibatkan perdagangan barang-barang berharga seperti kemenyan, mir, rempah-rempah, emas, perak, dan juga permata yang diangkut dari India, Afrika Timur, dan semenanjung Arab ke kota-kota di Laut Tengah seperti Gaza dan pelabuhan penting lainnya. Salah satu faktor kunci yang menandai awal berdirinya kerajaan Nabatea adalah pembangunan kota Petra yang dimulai pada abad keempat sebelum Masehi. Petra, yang awalnya merupakan tempat perlindungan bagi suku-suku nomaden, perlahan-lahan dikembangkan menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi Nabatea. Lokasinya yang sangat strategis, tersembunyi di balik pegunungan yang diapit oleh lembah Wadi Musa, menjadikannya benteng yang sangat sulit untuk diserang. Petra juga berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan perdagangan yang jauh lebih luas. Nabatea membangun infrastruktur yang memungkinkan mereka tidak hanya mengontrol perdagangan tetapi juga memperkuat kemampuan mereka
dalam bertahan hidup di gurun yang sangat keras. Sistem pengairan yang canggih seperti bendungan, saluran air, dan juga waduk dibangun untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan dan memastikan pasokan air yang stabil untuk mendukung kehidupan di kota Petra. Sistem ini membuat mereka sanggup mempertahankan kendali atas perdagangan di wilayah tersebut, sekaligus membangun reputasi sebagai insinyur yang ahli dalam lingkungan padang pasir. Pada sekitar tahun 312 sebelum Masehi, salah seorang jenderal Yunani yaitu Atheneus menyerang perkampungan Nabatea dalam upaya untuk menguasai rute perdagangan kemenyan yang penting. Meskipun Atheneus berhasil melakukan serangan awal, Nabatea dengan cepat membalas dendam dan berhasil menyergap serta membunuh pasukannya. Atheneus sendiri adalah seorang jenderal Yunani yang bekerja untuk Antigonus yang merupakan salah satu penerus Alexander Agung. Kemenangan ini pun menegaskan posisi Nabatea sebagai kekuatan yang tangguh, meskipun mereka masih dalam proses konsolidasi. Selain itu, peristiwa ini menunjukkan bagaimana Nabatea mampu memanfaatkan pengetahuan mereka tentang gurun dan taktik gerilya untuk melawan kekuatan Helenistik yang jauh lebih besar. Selama berjalannya abad ketiga sebelum Masehi, Nabatea terus mengkonsolidasikan kekuatan politiknya. Mereka mulai memiliki struktur kepemimpinan yang jauh lebih formal dengan seorang raja yang memerintah dari Petra. Perdagangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi mereka, tetapi di bawah kepemimpinan para raja awal, Nabatea mulai memperluas pengaruh mereka ke wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Sinai dan bagian selatan Yordania modern. Salah satu pemimpin awal yang terkenal adalah Raja Aretas pertama yang memerintah sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Meskipun informasi tentangnya sangatlah terbatas, Aretas pertama tampaknya memainkan peran penting dalam memantapkan posisi Kekaisaran Nabatea sebagai kekaisaran yang jauh lebih terorganisir dan memperluas kontrolnya atas jalur perdagangan. Nama Aretas ini nantinya akan digunakan oleh beberapa penguasa Nabatea di masa berikutnya. Selanjutnya fase kedua di mana Nabatea melakukan ekspansi teritorial dan pengembangan peradaban yang terjadi sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga awal abad ke-1 sebelum Masehi. Pada abad kedua sebelum Masehi, Nabatea mulai menunjukkan tanda-tanda ekspansi teritorial yang jauh lebih agresif. Mereka mulai memperluas wilayah mereka ke bagian utara dan juga barat, mencakup daerah yang sekarang merupakan bagian dari Palestina dan juga Suriah Selatan. Dan hal ini pun membawa Nabatea ke dalam kontak yang lebih dekat dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan kekaisaran Romawi yang pada kala tersebut sedang berkembang secara masif. Selama periode ini, Nabatea memperluas kendali mereka ke wilayah pesisir, dengan Gaza menjadi salah satu pelabuhan utama yang dikuasai Nabatea. Hal ini memperkuat posisi mereka dalam perdagangan dan memungkinkan mereka untuk memfasilitasi pengiriman barang dari semenanjung Arab, India, dan Afrika Timur ke pasar-pasar Mediterania. Dengan ekspansi wilayah dan kendali perdagangan yang sangat kuat, Nabatea menikmati masa kemakmuran ekonomi yang besar dalam fase ini. Mereka menjadi perantara yang sangat penting dalam perdagangan antara dunia timur dan juga barat yang memperdagangkan barang-barang komoditas utama yang penting di zaman tersebut. Pada perkembangannya, budaya Nabatea juga semakin dipengaruhi oleh kontak mereka dengan bangsa-bangsa lainnya, terutama Yunani, Romawi, dan juga Mesir. Bahasa Aramaik adalah bahasa resmi kerajaan Nabatea. Akan tetapi banyak teks dan juga prasasti menunjukkan pengaruh bahasa Yunani, terutama dalam hal administrasi dan perdagangan. Pengaruh budaya Helenistik juga terlihat dalam seni arsitektur dan agama Nabatea. Fase ini juga menandai perkembangan besar dalam arsitektur dan budaya Nabatea. Petra pun berkembang menjadi kota yang indah dengan bangunan-bangunan yang diukir langsung dari batu karang. Salah satu bangunan paling terkenal adalah Al-Qasneh atau The Treasury yang diperkirakan dibangun pada abad ke-1 sebelum Masehi sebagai makam bagi seorang raja Nabatea. Gaya arsitektur Nabatea sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik, Mesir, dan juga Romawi, tetapi tetap memiliki ciri khas Nabatea yang sangat unik. Selain Al-Qasneh, bangunan lain yang mencolok di Petra termasuk Biara Ad-Deir, makam kerajaan dan sistem kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewa Nabatea seperti Dusara dan Al-Uzza, mencerminkan kemajuan arsitektur yang tidak hanya menunjukkan kekayaan Nabatea saja, tetapi juga kecanggihan teknis mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sangat keras. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan Romawi di Timur Tengah, hubungan Nabatea dengan Romawi semakin penting. Awalnya hubungan mereka bersifat komersial, akan tetapi pada akhirnya, Romawi mulai melihat Nabatea sebagai bagian penting dari rencana ekspansial mereka. Salah satu penguasa Nabatea yang terkenal pada masa ini adalah Raja Aretas ketiga yang memerintah dari tahun 87 sebelum Masehi hingga tahun 62 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinan Aretas ketiga, Nabatea mencapai puncak kejayaannya dan memperluas wilayahnya hingga mencapai Damaskus di utara. Namun, dengan meningkatnya kekuasaan Romawi, Nabatea mulai menghadapi tekanan dari kekaisaran yang berusaha mengontrol jalur perdagangan di wilayah tersebut.
Hubungan antara bangsa Nabatea dan dinasti Hasmonean berlangsung dari sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga pada abad ke-1 sebelum Masehi. Hubungan ini pun ditandai dengan interaksi yang sangat kompleks mencakup periode konflik militer, aliansi, dan persaingan politik karena kedua kekuatan ini bersaing untuk memperebutkan kendali atas wilayah dan perdagangan di sekitar Yudea dan Transyordania. Dinasti Hasmonean adalah dinasti Yahudi yang didirikan setelah pemberontakan Makabe melawan Kekaisaran Seleukia. Setelah pemberontakan berhasil, keluarga Hasmonean mendirikan negara Yahudi merdeka di Yudea dan sekitarnya, yang pada puncaknya mencakup sebagian besar wilayah Palestina dan Yordania modern ini. Pada awalnya hubungan antara Nabatea dan Hasmonea relatif baik. Salah satu pemimpin Hasmonea yaitu Simon Makabeus menjalin aliansi dengan Nabatea untuk melawan Kekaisaran Seleukia yang berusaha mengontrol wilayah Yudea. Dalam fase awal ini, Nabatea dan Hasmonea memiliki kepentingan bersama dan menghadapi ancaman Seleukia yang masih mendominasi kawasan tersebut. Konflik besar pertama antara Nabatea dan Hasmonea terjadi pada masa pemerintahan Yohanes Hyrcanus pertama. Salah satu penguasa Hasmonea yang paling kuat, yaitu Yohanes Hyrcanus, memulai kampanye ekspansi militer dan mulai mengincar wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Nabatea. Konflik ini pun terjadi karena kedua kekuatan tersebut bersaing untuk menguasai wilayah Transyordania yang merupakan bagian penting dari rute perdagangan Nabatea. Hasmonean sendiri mengincar kota-kota di wilayah tersebut karena nilai ekonominya yang sangat strategis, sementara Nabatea berusaha mempertahankan kendali atas rute perdagangan utama mereka itu. Periode konflik paling intens antara Nabatea dan Hasmonea terjadi pada masa pemerintahan Alexander Janneus. Alexander Janneus melancarkan serangkaian kampanye militer yang berusaha memperluas kendali Hasmonea ke wilayah Transyordania, di mana Nabatea memiliki kepentingan besar dalam rute perdagangan. Janneus sendiri akhirnya berhasil merebut beberapa kota penting dari Nabatea, termasuk kota Gadara dan juga Amatus yang merupakan pusat perdagangan dan juga militer di wilayah tersebut. Salah satu konfrontasi besar lainnya yang terjadi di wilayah Gaulan Netis, di mana pasukan Nabatea dan Hasmonea terlibat dalam pertempuran sengit. Alexander Janneus berhasil merebut Gaza yang merupakan salah satu pelabuhan penting bagi perdagangan Nabatea di wilayah Mediterania. Penaklukan ini memotong akses Nabatea ke rute perdagangan langsung ke Laut Tengah yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan bagi mereka, dan hal ini pun memperdalam permusuhan antara kedua kerajaan ini. Meskipun Alexander Janneus berhasil menguasai beberapa wilayah Nabatea, namun Nabatea tidak tinggal diam begitu saja. Mereka melancarkan serangan besar-besaran dan balasan dan terus mengganggu kekuasaan Hasmonean di wilayah yang diperebutkan. Nabatean menggunakan taktik gerilya dan keunggulan mereka dalam navigasi gurun untuk melawan pasukan Hasmonean, hingga pada akhirnya Romawi melakukan intervensi dan membantu bangsa Nabatea. Pada sekitar akhir abad ke-1 sebelum Masehi, konflik antara Nabatea dan Hasmonean perlahan mulai mereda, terutama karena munculnya kekuatan baru di kawasan itu, dan lain tak bukan adalah Romawi. Pada sekitar tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi yaitu Pompei tiba di wilayah tersebut dan mulai memperluas pengaruh Romawi di wilayah Timur Tengah. Intervensi Romawi pun mengakhiri kemerdekaan Hasmonean dan membawa Yudea di bawah kendali Romawi. Nabatea juga terpaksa beradaptasi dengan kehadiran Romawi yang semakin dominan, meskipun mereka masih mempertahankan otonomi mereka di bawah perlindungan Romawi selama beberapa dekade selanjutnya. Setelah kekalahan Hasmonean, Nabatea berhasil menyesuaikan diri dengan tatanan baru yang dibawa oleh Romawi. Sejak abad ke-1 sebelum Masehi, Romawi dan Nabatea memiliki hubungan yang saling menguntungkan, terutama di bidang perdagangan. Nabatea menguasai rute perdagangan penting yang membawa barang-barang dari semenanjung Arab dan Timur Jauh, di mana barang-barang ini diimpor oleh Romawi. Kota Petra, ibu kota Nabatea, menjadi pusat perdagangan yang makmur dan ini menarik perhatian para pedagang dan elit Romawi. Romawi sendiri memiliki ketertarikan besar terhadap rute perdagangan ini karena kekayaan Nabatea sebagian besar berasal dari penguasaan rute yang menghubungkan Laut Merah, Teluk Akaba, dan Laut Tengah. Oleh karena itu, meskipun ada ketegangan di antara kedua belah pihak ini, hubungan dagang terus berlangsung. Pada sekitar tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi yaitu Pompei mengorganisasi kembali Timur Tengah setelah kemenangannya atas kerajaan-kerajaan Helenistik, termasuk Kekaisaran Seleukia. Meskipun Pompei menguasai banyak wilayah di Levan, kerajaan Nabatea berhasil mempertahankan kemerdekaannya, dan walaupun Nabatea berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar dari Romawi kala tersebut, Nabatea menjadi sekutu nominal Romawi dan dipaksa membayar upeti untuk mempertahankan otonomi mereka sendiri. Selama masa ini hubungan Nabatea dengan Romawi cukup dinamis. Nabatea memberikan bantuan kepada Julius Caesar selama perang saudara Romawi dan bahkan kepada Marcus Antonius dalam konflik dengan Octavianus yang kemudian menjadi Kaisar Augustus. Namun,
Hubungan ini tidak sepenuhnya stabil, karena Nabatea terkadang juga bersekutu dengan pihak yang berseberangan, seperti ketika mereka mendukung pemberontakan Yahudi melawan Romawi. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, pengaruh Romawi terhadap Nabatea pun semakin besar, terutama setelah Romawi berhasil memperluas pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Pada tahun 106 Masehi, Kaisar Trajan yang dikenal sebagai Kaisar Penakluk memutuskan untuk menganeksasi kerajaan Nabatea. Motivasi utama Trajan adalah keinginan untuk mengendalikan sepenuhnya rute perdagangan di kawasan tersebut serta mendapatkan akses langsung ke sumber-sumber kekayaan Nabatea, termasuk rute yang menghubungkan Laut Merah ke Laut Mediterania. Nabatea pada waktu itu diperintah oleh Raja Rabel II yang merupakan raja terakhir dari Nabatea. Meskipun sedikit informasi tentang bagaimana Nabatea ditaklukkan oleh Romawi, banyak sejarawan percaya bahwa proses ini terjadi relatif damai tanpa perlawanan militer yang cukup signifikan. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Romawi mungkin telah menegosiasikan pengambil alihan dengan Nabatean atau bahwa kekuatan Nabatea telah menurun pada saat itu, membuat mereka lebih mudah untuk ditaklukkan. Setelah penaklukan Romawi pada tahun 106 Masehi, wilayah Nabatea resmi dijadikan provinsi Romawi yang dikenal sebagai Arabia Patrea. Provinsi ini pun meliputi wilayah yang sekarang adalah Yordania, barat Laut Arab Saudi, dan bagian dari selatan Suriah. Petra tetap menjadi kota penting, meskipun peran utamanya sebagai pusat perdagangan mulai menurun karena perubahan dalam rute perdagangan dan pengaruh Romawi yang jauh lebih kuat di wilayah tersebut. Romawi mulai mengintegrasikan ke wilayah ini ke dalam sistem administrasi dan militer mereka. Sebuah jalan besar yang disebut Via Triana Nova dibangun untuk menghubungkan Bostra di utara dengan Akaba di selatan yang memudahkan transportasi dan komunikasi di seluruh provinsi. Jalan ini juga membantu memperkuat kendali militer Romawi di wilayah tersebut. Meskipun Nabatea kehilangan kemerdekaannya, kehidupan di wilayah mereka tidak mengalami perubahan drastis setelah menaklukkan Romawi. Banyak unsur budaya dan gaya hidup Nabatea, terutama di Petra, tetap bertahan meskipun semakin dipengaruhi oleh Romawi. Nabatea terus menggunakan bahasa dan sistem sosial mereka sendiri, sementara arsitektur Petra mulai menunjukkan pengaruh kuat dari Romawi, seperti pembangunan gedung-gedung dengan gaya Romawi. Romawi mengembangkan jalur perdagangan alternatif melalui laut yang mengurangi ketergantungan pada rute darat yang sebelumnya dikendalikan oleh Nabatea. Selain itu, kota-kota seperti Bostra yang lebih dekat dengan pusat kekuatan Romawi di Suriah mulai menggantikan Petra dalam hal pentingnya sebagai pusat administratif dan juga militer. Seiring berjalannya waktu, integrasi Nabatea ke dalam kekuasaan Romawi semakin dalam. Bahasa dan juga budaya Romawi mulai menggantikan identitas asli Nabatea, terutama di kota-kota yang lebih besar seperti Petra. Namun, kebudayaan Nabatea tidak sepenuhnya hilang. Banyak unsur dari peradaban Nabatea bertahan dalam bentuk peninggalan arsitektur dan prasasti, dan tradisi lokal yang masih terlihat hingga sekarang. Pada abad ke-4 Masehi, Kekaisaran Romawi mulai mengalami penurunan, dan wilayah Nabatea terpengaruh oleh invasi dan perubahan politik yang melanda seluruh Kekaisaran Romawi kala tersebut. Petra yang pernah menjadi pusat kejayaan Nabatea secara bertahap ditinggalkan, meskipun tetap menjadi situs yang dihuni hingga abad pertengahan. Petra pada akhirnya terlupakan oleh dunia luar hingga ditemukan kembali oleh seorang penjelajah Swiss yang bernama Johann Ludwig Burckhardt pada tahun 1812.